Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Diam dulu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-afu minka. Wahai Panglima Agung, ampuni saya. Jangankan mengusir zina dari se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, sedesa saja saya belum. Di kampung masih ada pelacuran ya Rasulullah. Maafkan saya. Cerikalah bebeakan di depan dia. Warka'u ma'ar raki'in, laksanakan berjamaah ya Rasulullah. Jangankan menggerakkan satu negara, satu kabupaten, satu desa pun kesulitan ya Rasulullah. Tiap perintah dengan mandul we terlaksana. Majong-jone deh ya, datos waktosna kumaha aja jangan blabung. Laporlah ke Rasulullah. Jangan sebut beliau jenazah enjoy keur di surga we jeung wedadari. Siapa bilang? Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu. Nunggu laporan. Itu anak buah Rasul itu, pasukan Rasul. Wadah, semangat. Terus nasibnya syakir kumaha. Allahu Akbar. Yuk, mulki ini kurungan langit 1 kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut sidrah muntaha, alam kosong setelah langit ke-7. Hajiz bainal haromen adalah antara alam lahut dan alam kholik. Kholik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi. Kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher, tapi dimensi lain. Yo, hareup tukang, katuhu kenca, luhur handap, luar jerak, di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng. Luhur hareup katuhu ca luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup tukang katuhu luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup tukang katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaidil Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaidil Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaidil Baghdadi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang beunghar dewa nyatu dewa tungtung. Wasi'a kursiyuhu, wasi'a awsa'u, dia lebih luas. As-samawat, seluruh langit, wal ard, bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha, dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nu kieu, tong di pikiran, rasakeun. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini, rangkuman 292 sedang saya rangkum. Mati-mati teu tamat kitab dage geus tamat maknana keur salira. Eusi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa?
Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelema mana? Dewa Guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada? Kata orang Hindu. Di atas sana, di surga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana, duduk ngatur, leungeun alobaho. Ini kekeliruan, ini teu make hikam teu ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjebak, dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak qiyamuhu binafsihi. Yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin. Masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat. Dia gaib, dia samar. Di ditu, di dia, harus tukang ketuh kenca. Kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah, nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah tikang mucrak sorban kuci soja. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua, motor dipaling badong, dapur kahuruan ecek-ecek. Air mata murahan, air mata ma'rifat illallah. Bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu. Barabai cipanullah. Jadbah itu mahal itu. Amin. Tang aja hikam teh lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani, ruh puad, kudsi, ruh sirri. Olah kabeh, urang terus berjuang nemuskeun. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling senang dilewati. Kalau dalam dunia fikih nggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pinter, kadang-kadang guru sok tepuguh cabak ke bakaran jenggot. Tidak begitu. Selesai mengulas hikmah 1, hikmah 2. Yuk kita masuk kepada hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ngalogat namaku asisten-asisten abdinya ngalogat mah dilumpatkeun ke sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Baca sama-sama, sawabikul himam la tahruku aswarul. Apa inti yang ada pada hikmah ketiga? Substansinya, inti bahasannya adalah semangat dan kepasrahan. Terlalu pasrah, tidak ada upaya. Kalimat terlalu pasrah susah nyebutnya sebenarnya. Pasrah itu harus sepasrah-pasrahnya, sepenuhnya pasrah. Tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas, kemalasan terselubung. Kang berjuang atuh Kang, ya kumaha Gusti we lah hasbunallah. Itu bukan pasrah, itu permainan, itu bersilat lidah itu. Kalimat inti adalah al-himam, jangan pakai alif. Kontrol. Al-himam, semangat. Di satu pihak kita harus selalu punya semangat. Tidak boleh padam semangat. Contoh sedikit. Salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu, naon nyebutnya si Mike Tyson. Disebutnya apa dia? Leher beton. Wah. Jalama mun geus keuna ku si eta piek jungkir KO. Ronde 2, ronde 3. Mungkin agak sombong dengan kemampuan. Si Holyfield non muslim tapi cerdas.
dimainkanlah dia. Akhirnya emosinya terpancing, ujung-ujungnya ngegel celi, gigit kuping kan, kalahlah tisu. Ini contoh, semangat tinggi tapi kurang kontrol, salah lagi. Tidak punya semangat, lungse, salah lagi. Seimbangkan antara semangat dan kepasrahan. Jangan beri nomor boleh. Masalah, terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, bisa kecewa, panik, depresi. Terlalu pasrah, tidak mau berupaya atau dikoman. Depresi, titik. Atau tidak titik. Dan terlalu pasrah, tidak mau berupaya. Atau tidak ilmah hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, sastra ini, sastra. Orang Cina sukses di mana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang. Ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang. Kita kehilangan sastra. Ya, saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak Melayu Baru, Mabin. Melayu Baru. Nih, antara lain sebut saja hikam. Secara bahasa hikam Cina, Rasulullah bersabda utlubul ilma walau, nggak gegabah itu bicara, cari ilmu walau di negeri Cina, karena Cina dalam peradaban sudah maju dari dulu. Kau kuncu putko iput cincin, jalma anu berbudi kudu nyampurnakeun kana diri, batin, pikiran pribadi. Non muslim ini, Buddha ini, kade Islam eleh ku budak maksud saya. Umat Islam jadi eleh ku Shaolin. Nanya film silat Indonesia seben deuleun ge. Hayo he naga kalajengking wawadulan. Nah si Jackie Chan. Ini hebat si Bruce Lee, ini hebat. Gitu-gituan aja dulu. Tuh, su siusin putko iput sunjien. Pikeun nyampurnakeun diri pribadi kudu ngabakti ka inung bapa. Lanjut. Tongkil macana susu jin. Jangan. Jadi susu jin. Jangan macana urang keur ceurik diajak seuri lah ngarah terbeh ting we. Hek bae terus ceurik batin. Mata enggak apa-apa lah. Susu jin putko iput si jin. Ini hikam perbandingan. Di barat ada hikmahnya, di Yunani ada hikmahnya, di Islam ini hikamnya. Ulah eleh ku itu ente. Sehingga kebangkitan bakti kepada ibu bapak kudu nyaho kana kamanusaan. Suti jin putko iput titian hanya hayah nama ti anah hanya pikeun nganyahokeun pri kamanusiaan kudu nyaho heula kana katuhanan. Terakhir habis ayo rek hikam Cina ngajina kana rek hikam Arab, hikam Jawa, pakem hikam Sunda, ambil kitab-kitab tua, ambil hikam Sunda ge aya kunaon pajajian make ngusruk hareupeun Ki Cacu di Sumedang, kunaon pajajian make init ka Gunung Manala, ka saha ka Taju Malela, papai ku anak kabeh leluhur Sunda. Ketemu lagi hikam-hikamnya. Wah, Kang rek ngabangkitkeun Islam nganukur semangat ngadagor batur hungkul memal maju Kang. Jelas akarnya dulu. Sambil diambil kitab-kitab tua. Jadi uraiannya gitu aja. Di satu pihak semangat harus tinggi, kerja harus keras dan pasrah. Sebab sering kita sudah semangat tinggi, kerja keras, hasilnya tidak memuaskan. Kecewa kita. Saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa Kak. 9 tahun menggerakkan penegakan syariat Islam di Sukabumi bersama Pak Bupati, dibiayai miliaran. Hasilnya belum memuaskan. Pengajian di pemerintahan yang hadir baru 30 orang, 30% mah yang hadir. Kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuhnya seperti Jumat masih sulit. Padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun. Inilah obatnya sawabikul himam la takhruq aswarul akdar. Encan nepi kana
takdir. Istilah Pak Mustafa, ketua Baj kami, beliau juga orang cerdas, orang arif. Beliau mengatakan belum apa disebutnya. Alah, meni poho. Ai nepi kana belum siklus. Belum siklus. Belum siklus. Nanti. Gawe we terus, berjuang terus, capek nyeri hati dibenturku itu, dibenturku ya. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan. Satu saat nanti. Makanya ada kalimat idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah bari kieu tah. Allah. Bari angkat kaki, hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah, tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi. Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi. Ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau? Wajah mulia diludahi itu. Karena makrifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh Sang Dalang. Ini pentingnya hikam, makrifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabaraha bulan teh diceritakeun dina sarahna ge Dalilul Falihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat nggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyeduhan deui ah. Nunggu, coba lamun urang di Ciduhan. Urang ajar, ketua umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres nanti. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu marifat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan muslim. Oh enggak apa-apa, kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi. Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau henteu. Ya dugaan sih karena ada salimu alal yahud, boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu? Iya, tewas cek si Yahudi. Aduh, ya baing keur gering. Muhammad datang. Tempo euy, mau pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Moal naon atuh? Mau kadangan. Hah? Ha ka dieu we ka dieu. Bukan eta mah karangan ana we karangan ana. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos mamang sakit, karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu nggak benci sama aku Muhammad? Benci kenapa Mang? Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh nggak apa-apa. Namun mung teuing datang matak leungit irung di Siduhan mah. Sebenarnya mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama, tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Entah, pidato ayuhannya si takuloh, pakai dalil tilu menang duit. Naon nyeriin?
Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah, kuliah. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah. Mana transport. Mana. Tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk. Puasa cing getol, salat penting cing getol. Laksanakan ibadah, sedekah cing getol. Teu kudu bebeakan, sawareh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah, kenekeun. Allah semau Allah. Kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus-menerus berjuang, no hideuk dina petik. Dina ya. Baik hadirin. Itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik, himmah yang sabako, melejit, maju. Gak usah sulit-sulit. Kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu wungkul. Ya, sedikit aja ngomongnya, coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya, kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Can aya kertas ya daluang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggalin, tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini. Wah capek heula. Kadang 5 poe anak teu dahar-dahar. Udah dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra tinggi. Ayo ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi tulis tangan, lihat. Ditemungkeun sote, bisi pajar anak omong kosong. Aya ajengan jajan teh ngaji hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jelema. Insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur. Yang tadi yang dari Girijaya. Ini muslimin muslimat. Dari para ahli tarekat kasunaan. Masih banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul, itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam yang kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin Islam ge hararese. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang nginum. Tah, ieu teh fotokopi. Sastra luluhur.
anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Maslah sakadar nemongkeun we wungkul. Nya, itu eueuh nu noel-noel itu ya. Mung hebat mah tuh kitab Salomari. Citakan Berut. Anu pagujud teh loba salah heuh. Kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Tadi Ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Ke meja deh. Yang minum. Silahkan mau ngambil jurus mana? Bisa saya ngomong begini, Kang Ahmad, saya minta airnya ya. Oh, mangga pangarsa. Nyebutnya pangarsa ka anak teh. Mangga pangarsa. Dibikeun moal Pak Ahmad. Bikeun daerah untuk mikeun ka anak mah. Cek urangnya aku aing dipentamikeun tah. Geus mimitik Firaun bijil. Firaun saya keluar karena bisa memaksa orang lain. Masih ada kalimat lain, masih ada. Umpama Kang Ahmad kalau tidak keberatan sih saya pengen minum sebenarnya. Oh silakan. Tapi itu masih minta juga. Ada lagi cara lain. Ajengan airnya banyak dan ajengan itu dermawan loh. Pak Jajan perlu apa? Enggak perlu apa-apa, enggak. Itu aja. Saya lihat airnya banyak dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang. Pak Jajan mau air? Enggak. Kira-kira mana nu paling sopan? Tah, ai make hikam maka Allah teh kitu. Ongko menta tara maksa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengkabulkan segala keperluan. Ingin apa kamu? Enggak. Saya ingin tembus kepada Allah, enggak perlu apa-apa. Allahumma ya qadiyal hajat. Can menta geus dibere ente. Ulah dikira orang tasawuf, orang tarekat teh tara ngadu, sopan santuna leuwih seukeut batandu. Jawab. Apa katanya? Para wali itu sopan santun, ilmu adab, tata krama ka Allah tar barang penta. Mata ketika reka Mekah sakicep nepi, cek Allah ku aing sia ditepikeun. Jadi karomat itu bukan dikejar-kejar, bukan. Ya Allah, saya ingin hebat ini luhur ting. Saya ingin hebat ini, saya ingin dapat itu, saya ingin dapat ini. Wah, ente. Cek Allah sia mah hayo he marwas marius aing. Kepasrahan. Gawe cingnya semangat cing tinggi tapi pasrah, tidak pernah menuntut pada Allah. Kalaupun meminta dilambari dengan kepasrahan, sadaya-daya Gusti. Urang Sunda arek hajat hujan gede, naon ilmuna? Nyarang. Naon alatna? Cangcut. Ini orang Sunda. Ajengan Cecep mau punya kenduri, mau punya hajatan, lalu hujan. Aduh gimana ini? Maka datang ke ahli sarang disebutnya, pawang hujan. Naon nu diteangan uyah jeung cangcut. Dibolom cangcut awewe supaya baueun cek. Mohon maaf, saya orang bodoh, saya orang hina. Saya orang yang tidak layak ditinjau Allah. Sering rek ngecor, hujan geus rek turun. Bagaimana kita kepada Allah enggak begini? Allahumma amsik sama. Ya Allah, stop, jangan turunkan hujan. Cek Allah, oh istidraj rek ngatur sia ka aing. Kumaha aing we? Diijabahna ge jadi kebanggaan. Coba pakai hikam. Hasbunallah. Terserah ya Allah. Mau hujan-hujankanlah, mau tidaklah, terserah. Engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan. Mega ngeser. Ingat nggak di Suryalaya waktu ulang tahun keberapa? Waktu ada atraksi pesawat 95 ya, inget tuh Pak Agus inget. Kan di Suryalaya jutaan ikhwannya. Ada jenderal, ada menteri dan lain-lain. Kalau ulang tahun pesantren, masing-masing ada apa? Ada kontribusi.
Yang ahli ini ya orang kayak kita biasa-biasalah. Sholawatan orang mah. Itu boga pesawat nage. Jenderal Mahpudin Taka, mantan sekretaris Dirgantara Angkatan Udara, dia atraksi. Pas mau atraksi pesawat, naon tah? Goem. Mega. Mendung awan. Abah nggak begini, ya Allah. Mah apa nih rek atraksi Gusti mah itu. Itu karunya pisan jadi jalan. Itu kebiasaan kelas kita. Kelas rendah, kelas kambing. Beliau nggak ada ekspresi apa-apa, nunduk aja. Yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu. Saya komando aja. Bani Hasyim. Allahumma sholli jelema puluhan ribu sholawat. Eta mega ngeser. Datang pesawat, baru terjun payung. Itu mankobah itu, yang gitu-gitu itu mankobah. Jangan ditutup-tutup itu. Sementara orang lain memusyrikkan tarekat, menyalahkan ilah hadrati, anti ziarah kubur, dan macam-macam, kita hidupkan. Buktikan. Saudara bisa. Jangan sebut pimanaun urang. Kalau anda nyebut pimanaun itu teh halus, artinya tawadu. Ngan kade pimanaun mantak entongnya gawe teh. Nah itu yang jelek. Pimanaun urang mah moal bisa gitu, tapi gawe mah urang nyaan we hayu gitu. Coba diulang. Bapak sudah diberi karomat oleh Allah? Sudah. Ya, bagana sudah gitu lah. Jangan pati sadar. Sebenarnya mah karomat teh lain kudu ngapung wae tina tangkal peuteui kana tangkal